Nah, di video ini adalah video episode keempat dari Full Bahasa UI mata pelajaran sejarah. Dan buat teman-teman yang mungkin belum nonton episode pertama sampai ketiganya, bisa ditonton videonya. Dan sebelum kita mulai di soal nomor 1, ini ada ketentuan di video ini, teman-teman bisa baca. Nah, kalau misalkan udah dibaca, kita langsung aja menuju ke soal nomor 1. Pada awal perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada bulan Februari 1946, Wakil Gubernur Jenderal Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang isi pokoknya sebagai berikut, kecuali A. Pinjaman Belanda sebelum 8 Maret 1942 menjadi tanggungan pemerintah RI. B. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintah sendiri dalam lingkungan kerajaan Nederland. C. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan masalah luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda. D. Sebelum terbentuknya persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun. Atau E. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang A, yaitu pinjaman Belanda sebelum 8 Maret 1942 menjadi tanggungan pemerintah RI. Nah, sebenarnya isi pokok dari pernyataan politik pemerintah yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Mook pada Februari 1946 itu isi pokoknya adalah opsi B sampai dengan opsi E. Karena kecuali maka jawabannya yang A, di mana pinjaman Belanda sebelum 8 Maret 1942 menjadi tanggungan pemerintah RI ini merupakan usul balasan dari Kabinet Syahrir II terhadap Belanda. Soal nomor 2. Masyarakat Jawa abad ke-14 telah mengenal tradisi menabung. Hal ini terkait dengan banyaknya temuan tabungan berbentuk binatang atau manusia yang terbuat dari tanah liat. Masyarakat Jawa yang telah mengenal tradisi tersebut adalah A. Masyarakat di Kediri, B. Masyarakat di Singasari, C. Masyarakat di Mataram, D. Masyarakat di Yogyakarta, atau E. Masyarakat di Trowulan. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang E, yaitu masyarakat di Trowulan. Masyarakat Jawa yang telah mengenal tradisi menabung adalah masyarakat Trowulan, yaitu di lingkungan Majapahit, di mana di Trowulan banyak ditemukan tabungan dari tanah liat yang berbentuk manusia berupa anak kecil, binatang seperti babi, domba, kura-kura, dan gajah, maupun guci. Nah, masyarakat Trowulan menyebut tabungan itu dengan nama celengan. Soal nomor 3. Salah satu faktor penyebab terjadinya Perang Dunia I adalah A. Dimulainya politik agresif oleh Perdana Menteri Jerman Otto von Bismarck pada tahun 1890. B. Persaingan di wilayah Balkan antara Austria, Rusia, Italia, dan Turki. C. Jatuhnya pemerintahan monarki di Perancis. D. Adanya fakta pertahanan antara Austria dan Jerman pada tahun 1902. Atau E. Kegagalan Inggris dalam mengalahkan Prusia. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang B, yaitu persaingan di wilayah Balkan antara Austria, Rusia, Italia, dan Turki. Faktor penyebab terjadinya Perang Dunia I dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor khusus dan faktor umum, di mana faktor khusus penyebab terjadinya PD1 adalah terbunuhnya putra mahkota Austria, Franz Ferdinand. Sedangkan faktor umum terjadinya Perang Dunia I adalah yang pertama pertentangan antara negara-negara di Eropa, kemudian yang kedua persaingan di wilayah Balkan antara Austria, Rusia, Italia, dan Turki, kemudian yang ketiga mencari aliansi atau politik kawan ya, politik mencari kawan, dan yang terakhir adalah perlombaan senjata. Soal nomor 4. Sejak tahun 1875, kolonialisme dan kekuasaan Inggris di Mesir semakin kuat karena A. Raja Muda Ismail menjual sebagian besar saham terusan Suez kepada Perdana Menteri Inggris. B. Perlawanan bersenjata rakyat Mesir melemah dengan ditangkapnya sejumlah pemimpin perlawanan. C. Sebagian pemimpin perlawanan bersedia melakukan negosiasi damai dengan pihak Inggris. D. Terjadi perpecahan dalam tubuh pimpinan peralihan di Mesir. Atau E. Kelompok Islam tradisional menolak bergabung dengan kelompok perlawanan nasionalis di Mesir. Oke, jawabannya adalah yang A, yaitu kolonialisme Inggris di Mesir semakin kuat saat Raja Muda Ismail membutuhkan uang sehubungan dengan krisisnya keuangan Mesir. Raja Muda Ismail kemudian menjual sebagian besar saham Mesir pada terusan Suez kepada Perdana Menteri Inggris. Soal nomor 5. Pada tahun 1904,
Dewi Sartika mendirikan sekolah bagi kaum wanita. Sekolah ini terus berkembang di wilayah Jawa Barat dan jumlahnya mencapai 50% dari seluruh jumlah sekolah di wilayah Pasundan pada waktu itu. Nah, sekolah tersebut bernama A. Keutamaan Putri, B. Keutamaan Istri, C. Keutamaan Wanita, D. Istri Utama atau E. Sekolah Putri. Oke, jawabannya adalah yang B, yaitu Keutamaan Istri. Tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah bagi kaum wanita dengan nama Sekolah Keutamaan Istri atau Sekolah Keutamaan Istri, di mana sekolah tersebut Dewi Sartika mengajarkan mengenai keterampilan seperti misalkan memasak, menjahit, juga membaca dan menulis. Soal nomor 6. Pada akhir abad ke-16, Belanda memulai pelayaran ke timur. Informasi tentang peta jalur pelayaran Portugis dibuat oleh seorang Belanda bernama A. William Jensen, B. Jacob van Heemskerck, C. Jacob van Eyck, D. Jan Huygens van Linhausen, atau E. Oliver van Noort. Nah, jawaban yang tepat di soal nomor 6 ini adalah yang D, yaitu Jan Huygens van Linschoten. Informasi peta jalur pelayaran Portugis ke timur pada abad ke-16 dibuat oleh Jan Huygens van Linschoten dengan judul Itinerario Near Os of the Portugales Indien atau Pedoman Perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis, di mana buku tersebut memuat mengenai peta dan deskripsi terperinci mengenai penemuan-penemuan bangsa Portugis. Soal nomor 7. Pada zaman Mesolitikum yang berlangsung pada kala Holosen, perkembangan kebudayaannya berlangsung lebih cepat daripada zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Hal ini disebabkan antara lain oleh A. Beragamnya alat yang dipergunakan oleh manusia purba untuk membantu kehidupannya terbuat dari batu yang telah halus. B. Berkembangnya teknologi perundagian dalam pembuatan peralatan dari batu. C. Perkembangan kemampuan otak pendukung kebudayaan ini sehingga alat-alat yang dihasilkan sudah lebih beragam. D. Pendukung kebudayaan ini lebih mengenal teknologi. Atau E. Manusia pendukungnya adalah Homo sapiens, adalah makhluk yang lebih cerdas dari pendahulunya. Nah, jawabannya adalah yang E, yaitu manusia pendukungnya adalah Homo sapiens, di mana Homo sapiens ini lebih cerdas dari pendahulunya. Kemudian zaman Mesolitikum berlangsung lebih cepat daripada zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua, karena didukung oleh mereka yang berasal dari kategori Homo sapiens. Kehidupan sosialnya juga mengalami perubahan. Sebagian masih berburu dan mengumpulkan makanan, tetapi sebagian lain juga sudah memiliki tempat tinggal secara menetap di gua-gua dan bercocok tanam sederhana. Soal nomor 8. Salah satu fungsi penting gerakan masyarakat sipil yang berkembang seiring dengan reformasi 1998 di Indonesia adalah memberikan advokasi, artinya A. Menolak kesewenangan-wenangan negara, B. Menengahi konflik sosial, C. Memberikan pandangan atau nasihat hukum kepada masyarakat, D. Memperluas ruang publik, atau E. Mengembangkan nilai toleransi dan persamaan. Nah, jawabannya itu adalah yang D, di mana fungsi gerakan masyarakat sipil yang berkembang seiring dengan reformasi 1998 di Indonesia adalah memberikan advokasi. Nah, gerakan ini memiliki komitmen untuk mempromosikan terbukanya ruang publik secara setara bagi setiap individu tanpa adanya tujuan untuk memonopoli atas dasar keyakinan, politik, serta sentimen mengenai agama. Soal nomor 9. Pada masa Mesir kuno, status wanita dalam masyarakat mendapat tempat yang kurang terhormat sebab wanita pada masa masyarakat Mesir kuno dapat hidup secara mandiri. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Jadi pernyataannya itu adalah salah dan alasannya benar. Masyarakat Mesir kuno memandang status sosial antara pria dan wanita sama di mata hukum. Baik pria maupun wanita memiliki hak memiliki dan menjual properti, menikah, bercerai, dan lain-lain. Jadi untuk di soalnya pernyataan salah, sementara alasannya benar, di mana wanita Mesir kuno dapat hidup secara mandiri, mereka memiliki kesempatan memilih dan meraih kesuksesan yang lebih luas. Soal nomor 10.
Pemerintah Lama atau Orde Baru pernah melakukan penyederhanaan jumlah partai-partai politik yang ada di Indonesia. Pada masa Orde Lama, jumlah partai politik dibatasi hanya menjadi 5, sementara pada masa Orde Baru, partai politik hanya dibatasi menjadi 3 saja. Sebab pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru menyadari bahwa jumlah partai politik yang banyak tidak menjamin adanya stabilitas pemerintahan dan menghambat pembangunan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D, di mana pernyataannya salah, alasan benar. Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru pernah melakukan penyederhanaan jumlah partai politik. Pada masa Orde Lama, jumlah partai politik yang disederhanakan menjadi 10 partai, sedangkan pada masa Orde Baru, jumlah partai yang disederhanakan menjadi 3. Jumlah partai yang banyak tidak menjamin adanya stabilitas pemerintahan dan menghambat pembangunan. Hal ini terlihat banyaknya konflik ideologi yang belum bisa diatasi pada waktu itu. Soal nomor 11. Depresi besar di tahun 1930-an berdampak pada Amerika Serikat secara keseluruhan, tetapi sektor pertanianlah yang paling terpukul. Roosevelt selaku presiden memperkenalkan program New Deal, sebab New Deal dirancang untuk mendorong sektor industri dan memberi bantuan kepada pengangguran dengan mengadakan skema proyek berskala besar. Jawaban yang tepat adalah yang B, di mana pernyataan dan alasan benar tetapi tidak berhubungan. Depresi besar Amerika Serikat menyebabkan krisis ekonomi di negara-negara lainnya. Banyak orang kehilangan uang, bank dipaksa untuk ditutup, dan jumlah pengangguran menjadi lebih banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Roosevelt memperkenalkan kebijakan New Deal, di mana fokus dari program ini adalah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, pemulihan ekonomi ke level wajar, dan pengaturan ulang sistem ekonomi agar depresi tidak terulang lagi. Soal nomor 12. Bencana kelaparan yang terjadi di Demak pada 1843 dan Grobogan 1849 merupakan dampak dari pelaksanaan tanam paksa, sebab Demak dan Grobogan merupakan dua daerah yang paling gigih mengadakan perlawanan menentang pelaksanaan tanam paksa. Oke, jawabannya adalah yang B, yaitu pernyataan dan alasan benar tetapi tidak berhubungan. Perlawanan terjadi karena bencana kelaparan, bukan perlawanan yang menyebabkan kelaparan. Soal nomor 13. Pada dasarnya agenda pemerintahan Presiden B.J. Habibie berorientasi kepada penegakan hak asasi manusia, seperti terlihat dalam satu pembebasan tahanan politik yang semula dituduh subversif, dua pembentukan tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus kekerasan dan korban hilang, tiga pemulihan kebebasan pers, dan empat melakukan pelaksanaan referendum masalah Timur Timur. Nah, jawabannya adalah yang B, yaitu 1, 3 benar. Penegakan hak asasi manusia yang menjadi agenda pemerintahan Presiden B.J. Habibie meliputi yang pertama adalah pembebasan tahanan politik yang semula dituduh subversif, yang kedua pemulihan kebebasan pers, yang ketiga pelaksanaan pemilu, dan yang keempat mengganti 5 paket undang-undang masa Orde Baru dengan 3 undang-undang politik yang lebih demokratis. Soal nomor 14. Dampak yang ditimbulkan setelah penyerangan Israel atas Lebanon pada tahun 1982 adalah: 1. Memburuknya hubungan Israel dan Mesir. 2. Tidak adanya lagi dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perundingan dengan pihak Arab. 3. Jatuhnya banyak korban di kamp pengungsian warga Palestina di Beirut. Dan yang keempat, makin meningkatnya serangan gerilyawan PLO ke wilayah yang diduduki Israel. Nah, jawabannya adalah yang B, yaitu 1, 3 benar. Dampak setelah penyerangan Israel atas Lebanon tahun 1982 meliputi yang pertama, memburuknya hubungan Israel dan Mesir. Yang kedua, jatuhnya banyak korban di kamp pengungsian warga Palestina di Beirut. Dan yang ketiga adalah semakin kuatnya lobi Yahudi dalam perpolitikan nasional AS. Soal nomor 15. Para pejabat dinasti Han diajarkan menghormati ajaran sang filsuf agung Cina, yaitu Konghucu, di mana ajaran yang harus dipahami oleh pejabat-pejabat dinasti Han terkait dengan: 1. Bagaimana memperlakukan orang tua dengan baik. 2. Bagaimana memperlakukan kaum jompo dengan baik. 3. Bagaimana menghormati orang lain dengan baik. 4. Bagaimana menghormati raja dengan bijaksana.
Dan jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu semuanya benar. Ajaran Konghucu yang harus dipahami oleh pejabat-pejabat dinastihan berhubungan dengan toleransi dalam bentuk praktik hidup dalam memenuhi dan menaati kaidah-kaidah kesusilaan yang berlaku. Konghucu mempertahankan ajarannya pada kesetiaan dan ketaatan seperti anak kepada orang tua, pegawai terhadap pemerintah atau raja, menghormati orang lain, dan memperlakukan kaum jompo dengan baik. Nah, itulah pembahasan soal Simak UI sejarah di episode yang keempat. Dan mungkin buat teman-teman yang masih bingung atau saya tadi membacakan soal dan pembahasannya terlalu cepat bisa diulang lagi di video ini.